Kira-kira rating polisi sekarang berapa ya? Oh, sorry, saya nggak menghina loh Pak, apalagi menjatuhkan harkat dan martabat Bapak polisi yang emang nggak ada harkat di mata rakyat saat ini. Oh, salah ya, koreksi kalau benar. Seorang pemuda diciduk polisi usai tulis komentar yang menghina Kapolres. Wah, aplaus dong buat polisi sekarang, gercep banget. Cuma gara-gara komentar loh, langsung kena pidana. Apalagi saya nih yang buat video, ketar-ketir nggak tuh? Enak ya kalau hukum dalam genggaman. Kira-kira kalau jenderal yang hina bakal diapain ya kira-kira? Tetap hormat kan, gak bakal masuk berita. Kalau kayak gini aja, cepat banget. Yang di Cirebon 8 tahun loh Pak, gak ketangkep. Motor orang hilang, orang ditipu, lapor ke Bapak, didiemin aja. Jadi jangan salahin rakyat yang udah terlanjur kecewa sama Bapak. Dia jujur dan berani loh Pak, unek-uneknya keluar dari hati yang paling dalam. Netizen sekarang semakin paham hukum di Konoha. Jadi jangan kaget ya, kriminalitas kejahatan terjadi di mana-mana. Bahkan mungkin di keluarga kepolisian sendiri. Ya karena mereka tahu nggak bakal ditangkap. Bapak nggak tahu penjahat sekarang mencibir dan merasa dirinya lebih pinter dari Bapak karena nggak ketangkap-tangkap. Dan rakyat udah malas ngarep banyak karena emang nggak bisa kerja. Harusnya pihak kepolisian sadar ya kinerjanya sedang dipertanyakan. Bukan malah balik tersinggung dan nangkap orang lemah yang berkomentar seperti ini. Nggak ada yang bakal komentar kalau emang kinerjanya bagus. Ini enggak. Hukum kalian yang pegang, kalian sendiri yang lecehkan hukum tersebut. Ya, karena kalian sendiri penegak hukumnya. Katanya ini negara demokrasi. Lah kok baperan dengan keluh kesah rakyat sendiri. Dianggap sebagai penghinaan, kriminalitas. Kalimat kami siap melindungi dan mengayomi apa itu cuma tulisan Pak. Ini masih di dunia loh. Anda masih punya seragam, Anda punya kuasa. Tapi ingat, jabatan nggak dibawa mati Pak. Malaikat nggak bisa disogok. Nggak kebayang siksaan polisi seperti apa dan bagaimana nantinya. Ya, tapi pikirannya kayaknya nggak nyampe sana deh. Yang penting perut saya kenyang, hidup saya tenang, saya bisa makan. Yang penting naik pangkat meskipun salah tangkap. Gitu kan ya. Betapa banyaknya orang yang nggak salah yang ditahan, disiksa sama polisi hanya agar kelihatan mereka kerja. Dan pekerjaannya selesai. Kalian nggak pakai helm aja nih. Bakal gesit tuh dikejar polisi sampai dapet. Tapi giliran kasus-kasus besar, udah deh kalian ambil saja hikmahnya. Kena tipu ngadu polisi pasti disuruh ikhlasin aja. Motor kalian hilang, pasti disuruh cari sendiri. Dan balik nyalahin. Ngapain kalian ceroboh, ngapain kalian bodoh, naruh motor sembarangan. Tau nggak guys, teman gue baru aja ketipu 48 juta, ngadu sama polisi, nggak direspon. Ya direspon pun cuman kayak ambil hikmahnya aja. Lain kali hati-hati ya. Cuma dapat nasihat. Keluarga gue juga abis ditipu kemarin. Jadi pas mau ngadu nih ke polisi, terus ngancam si penjahatnya. Tahu nggak respon penipunya? Lo kira polisi kerja? Malah diledekin polisinya sama penipu ini. Gila nggak tuh? Gue kira sih dulu polisi ini hero ya. Luar biasa banget itu. Gue pernah punya cita-cita pengen jadi polisi. Ya karena emang ngelihat polisi segitu hero-nya, ternyata cuma dongeng. Kenyataannya, di dunia nyata dan setelah gue sedewasa ini, belum ketemu polisi sehero itu, satupun, belum pernah. Cuma di Konoha ini loh, orang yang jumpa polisi langsung merasa panik dan terancam. Lah kira-kira kenapa itu Pak? Jawab sendiri deh dengan hati nurani. Ya itu pun kalau punya. Kalau nggak ada ya bakal anggap ucapan saya ini penghinaan dan balik nuding. Dan keluarin tuh UUD penyiaran, UU ITE, dan keluarin deh semua undang-undang yang melindungi sistem bobrok negeri ini. Kalau perlu tangkap semua rakyat aja Pak. Karena emang rata-rata yang saat ini menghina Bapak. Nggak percaya? Baca deh kolom komentar. Hormat saya kepada Kapolres baik hati di luar sana. Itu pun kalau ada. Emang miris ya tinggal di Konoha. Berasa di India guys. Segitu sulitnya jadi orang jujur dan baik di Indonesia. Karena emang udah tersistem dengan baik bobroknya itu. Mulai dari masuk ke Polri yang ngabisin biaya hingga 300 juta. Jadi anggota DPR MPR dan caleg yang ngabisin uang bahkan miliaran. Belum lagi biaya pendidikan yang super mahal. Dari jenjang SD, sarjana, diploma, magister, bahkan profesor. Yang ngabisin biaya nggak terhitung jumlahnya. Sementara, tahu sendirilah, perekonomian di Indonesia mayoritas menengah ke bawah. Angka kelahiran meningkat, persaingan ketat, lapangan kerja ngandrat, angka kejahatan meningkat. Halalkan apa aja agar kehidupan naik derajat. Akhirnya yang terfikirkan bagi orang-orang cerdas, terdidik itu adalah bagaimana agar bisa balik modal. Koreksi kalau benar. Boro-boro mikirin perubahan, mikirin kesejahteraan orang lain, apalagi revolusi. Yang ada cuma ambisi. Jadi kalau kalian bercita-cita pengen kaya di negara ini, jangan jadi polisi, jangan jadi menteri, jangan jadi dokter, jangan jadi guru,
Jadi caleg, anggota dewan, apalagi jadi pengacara. Jadi pedagang aja tuh di pasar, jelas. Karena profesi-profesi mulia yang saya sebut di atas tidak pantas untuk orang-orang yang isi otaknya kapitalis. Profesi mulia yang saya sebut di atas seperti lebih ke pengabdian untuk khalayak umum. Orang yang udah puas sama dirinya dan ingin berdampak bagi orang lain. Bukan lagi lebih ke mementingkan pribadi atau keluarga sendiri. Nggak munafik, hidup butuh duit. Makin kita berilmu dan bergelar, tentu saja siapa aja itu ingin dihargai lebih tinggi. Dan lihat kenyataan di negeri ini. Tidak ada orang berilmu yang dihargai. Lebih banyak orang menemukan jati diri untuk dihargai itu di luar negeri. Ya nggak salah juga, karena di negara sendiri seperti ini. Jadi wajarlah orang-orang yang beneran cerdas itu menetap di luar negeri. Entah sebagai dokter, pengacara, dan lain-lain. Ya, karena apa yang mereka dapatkan itu sesuai. Sementara di negara ini udah tersistem. Kita kerja mati-matian, sekeras-kerasnya, penghasilan tetap ala kadarnya. Makin berilmu tinggi, makin tidak dihargai. Makanya banyak terjadi korupsi. Bukan berarti saya suruh naikin gaji pejabat loh. Maksud dari video ini, kalau kalian cuma mau cari kaya, jangan ambil profesi yang saya sebut tadi. Kayalah sekaya-kayanya, tapi jangan culas. Jangan makan uang rakyat, jangan meras rakyat. Jangan porotin rakyat, jangan jadi mafia hukum, mafia berkedok pendidikan, berkedok kesehatan. Jika ujung-ujungnya Anda berbisnis dari dalam, tidak semua hal bisa dijadikan cuan. Apa jadinya jika negeri ini semua seperti oknum? Hancur. Kalian pergi ke dokter, ketemu oknum. Dokter bilang biaya berobatnya 500 juta, padahal sakitnya nggak seberapa. Lalu dokternya kehilangan mobil, lapor polisi, dimintai duit 100 juta dengan alasan perlu proses hukum dan bayar pengacara segala. Terus apa jadinya semua orang yang ahli di bidangnya jadi mafia? Karena yang ngerti di bidang tersebut ya hanya dia. Bisa serempak kalian semua jadi maling dan tukang palak berseragam. Ini yang saya sebut lagi-lagi oknum ya, yang udah terlampau banyak jumlahnya. Jangan mimpi Indonesia emas. UKT mahal, orang yang ahli di bidang pendidikan jadi mafia. Dan jual kurikulum dengan alasan mencerdaskan generasi bangsa. Jual instansi kampus agar pembayaran kuliah semakin naik dan mahal. Lalu abis kuliah nggak tahu mau kerja apa. Biar balik modal ya kembali lagi jadi mafia. Lah begitulah siklusnya kehidupan yang terjadi saat ini di Konoha. Jadi orang baik dan jujur akan terus dimiskinkan. Semua orang lebih memilih menjilat ke pejabat. Halalkan praktek orang dalam. Nepotisme agar hidup tetap dalam keberlanjutan. Makan tuh keberlanjutan. Yang digaungkan selama ini bukan buat rakyat, tapi buat kalangan pejabat dan antek-anteknya. Terutama bagi keluarga Pak Wowi dan keturunannya. Saking susahnya hidup di Konoha. Labrak saja aturan, hidup kan nggak pakai hati nurani. Praktek oligarki, kejar ambisi. Jadi nggak usah baper sama bacot anak kemarin sore kayak saya. Hiduplah sekarang sesuka Anda, tapi ingat, ntar juga dihisap kok.